Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Terutama Anda yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tentunya. Sambil menantikan beberapa jam ke depan untuk berbuka puasa bersama keluarga Anda. Kali ini saya Arya Tanju dalam program Sulteng Bangkit akan mengajak Anda untuk berdiskusi dengan narasumber kami, di mana tema yang kami angkat pada hari ini bertepatan dengan tanggal hari ini juga, tanggal 22 April, tepatnya di tahun 2021. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa di setiap tanggal 22 April, kita secara internasional, secara dunia ini global memperingati yang namanya Earth Day atau Hari Bumi. Dan untuk di tahun 2021 ini untuk peringatan Earth Day atau Hari Bumi tahun 2021 mengangkat tema pulihkan bumi kita. Itulah pulihkan bumi kita yang menjadi tema kita untuk Hari Bumi di tahun 2021. Tentu saya tidak sendirian pemirsa. Saya akan ditemani oleh dua orang narasumber kami yang sudah kami undang untuk hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Saya akan perkenalkan, yang pertama adalah beliau juga paling kenal juga tentang bagaimana sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu Kepala BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Insinyur Haji Hasmuni Hasmar MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hasmuni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak Hasmuni. Iya. Di sela-sela kesibukannya Pak Hasmuni masih sempat hadir bersama kami di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai dulu Pak Hasmuni, Iya, ya, terkait dengan Hari Bumi kita di tahun 2021 iya. ini. Dan yang kedua, juga mereka ini tidak terlepas dari bagaimana memperhatikan lingkungan hidup Indonesia, khususnya untuk di Sulawesi Tengah. Saya hadirkan dari pihak Walhi adalah Hairul Syahputra. Ya. Beliau merupakan campaigner eksekutif daerah Walhi Sulawesi Tengah, betul? Ya, Assalamualaikum, ya. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Saya manggilnya Hairul Syahputra? Irul. Oh, Irul. Ya, Irul, gimana kabarnya Irul? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih tetap puasa ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, 1 jam ke depan kita akan ngobrolin tentang Hari Bumi di tahun 2021. Siap. Dan pemirsa, sebentar pun juga saya akan membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sesi kedua nantinya ya, di 0451 452 414, tapi tahan dulu. Di sesi pertama ini tentunya kita akan ngobrol dulu seputaran Hari Bumi di tahun 2021. Namun mungkin di antara Anda di rumah, di luar sana yang belum terlalu familiar dengan Earth Day. Ya. Padahal sebenarnya Earth Day ini sudah kita peringati setiap tahunnya, juga setiap tahun berjalan tanggal 22 April. Dan Earth Day ini atau Hari Bumi ini sebenarnya diperingati di tanggal 22 April ini di tahun 1970. Seperti itu pemirsa. Dan ini Hari Bumi ini berangkat dari gerakan lingkungan modern di tahun 1970, di mana saat itu pemirsa, penggagas Hari Bumi menyuarakan kesadaran publik tentang keadaan planet kita. Dan ini dilansir dari laman resmi Earth Day, di mana Hari Bumi ini dicanangkan oleh pengajar lingkungan di Amerika Serikat, yaitu Gerald Nelson di tahun 1970. Dan di 1 tahun sebelumnya, sekitar tahun 1969, memang mulai banyak yang muncul aktivis-aktivis lingkungan di luar negeri sana, dan terlebih mereka menyaksikan bagaimana terjadinya kerusakan yang ada di atas bumi ini akibat tumpahan minyak besar-besaran saat itu di tahun 1969 di Santa Barbara di California. Nah, terkait dengan peringatan Hari Bumi di tahun 2021, tentunya kita warga Sulawesi Tengah dengan segala sumber daya alam yang ada di dalam ini, lingkungan yang juga diperhatikan oleh dari pihak Walhi, kita akan kembali lagi kepada pernah bagaimana di tahun 2018 dan juga di tahun 2000 sebelumnya juga daerah Sulawesi Tengah ini sering dilanda bencana. Yang paling besar kemarin adalah di tahun 2018. Namun sebelum kita masuk ke situ, saya ingin ngobrol dulu ke Pak Hasmuni selaku Kepala BKSDA Sulawesi Tengah. Gambarkan pada kami Pak, secara Pak Hasmuni adalah orang yang juga paling ngerti juga bagaimana tentang sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tengah ini. Terkait dengan Hari Bumi tahun 2021, gambarkan pada kami bagaimana kondisi alam dan juga kondisi bumi Sulawesi Tengah. Jadi pertama-tama kita perlu mensyukuri selaku rakyat Indonesia. Yeah. Kita memiliki sumber daya alam hutan itu
Republik Indonesia, khususnya kawasan konservasi itu 27 juta. Kurang lebih 27 juta. Itu terdiri dari konservasi yang di darat dengan di air. Yeah. Dari 27 juta itu terdiri dari 556 unit kawasan di Indonesia. Di Indonesia. Nah, sementara di Sulteng, khusus Sulawesi Tengah itu ada 18 unit. Terdiri dari 8 cagar alam, 6 Swaga Marga Satwa, 3 Taman Wisata Alam, dan 1 Taman Buru, yaitu Taman Buru dan Dusa. Luas keseluruhan kawasan konservasi di Sulawesi Tengah itu yang dikelola oleh Balai KSDA Sulawesi Tengah itu dipercayakan 398.000 hektar, 211. 398.000 hektar. Ya. Dari 556 unit ini, ketergantungan desa di Indonesia ini adalah kurang lebih 6.831. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Khusus di Sulawesi Tengah itu 137 desa yang memiliki ketergantungan dengan kawasan konservasi. 137 desa. Sehingga berbicara masalah memulihkan bumi, kita harus tahu data real. Nah, data real tadi itu sekian juta, sekian ini, sekian ribu. Data real yang terbuka khusus di Indonesia itu 2,2 juta yang sudah terbuka. Tuh, di Sulawesi kurang lebih berapa hektar saja, tidak sampai, khusus di Balai KSDA Sulawesi Tengah itu tidak sampai 300 hektar dari seluruh kawasan itu. Dan ada langkah-langkah yang kita tempuh untuk mempertahankan ini sebagai sumber kekayaan, mempertahankan ini bahwa ini adalah suatu sumber kekayaan bumi. Itulah yang diprioritaskan Hari Bumi. Bagaimana memelihara dan mempertahankan apa yang menjadi kekayaan yang ada di bumi. Itu kira-kira. Bagaimana memelihara dan juga mempertahankan kekayaan alam yang ada di bumi ini, khususnya di Sulawesi Tengah. Saya ke rekan-rekan dari Walhi, selaku campaigner eksekutif daerah Walhi Sulawesi Tengah, Hairul atau Irul ya. Sama pertanyaan saya, seperti kepada Bapak Hasmuni dari BKSDA Sulawesi Tengah. Dari rekan-rekan Walhi sendiri, melihat bumi Sulawesi Tengah ini bagaimana kondisi terkini? Ini hari Bumi ya, tanggal 22 April diperingati. Sebenarnya Hari Bumi ini adalah satu dari 365 hari dalam setahun. Betul. Tapi kalau kita melihat penghancuran dan kerusakan bumi ini terjadi setiap harinya. Jadi tidak hanya menjadi satu hari ini kita memperingati. Sebenarnya tiap hari itu terjadi. Jadi sebenarnya momen ini kita mau merefleksikan apa sih yang terjadi di bumi. Kita mau zoom out dulu nih, bicara soal bumi. Kalau melihat komposisi bumi kan misalnya 70%, 30%-nya daratan, 70%-nya lautan. Tapi kita keep dulu nih yang laut. Kita bicara soal daratan dulu. Terus kita bicara soal Sulawesi Tengah. Kalau kita melihat dari jumlah daratan, 30% ini tentu menjadi cadangan karbon, misalnya ada hutan di sana. 70% ini juga kemudian ada lautan. Kalau bisa teman-teman membaca misalnya 80% dari total oksigen yang dibutuhkan dunia itu dihasilkan oleh laut. Bukan dihasilkan oleh hutan. 20%-nya dihasilkan oleh hutan. Tapi apa pentingnya hutan? Hutan adalah menjadi cadangan penyerap emisi karbon. Itulah yang menjadi kepentingan kita menjaga keberlangsungan hutan. Dari 30% dari total daratan itu. Kalau kita misalnya melihat Indonesia secara luas, kita zoom out lagi nih. Kalau Indonesia di tahun 2000 sampai 2007 itu masuk Guinness Book of Record, tingkat deforestasi. Tahun 2000 sampai 2005. Menurut 5 tahun ya. Iya, 2000 sampai 2005 itu 2,8 juta. Tingkat deforestasi di Indonesia. Itu berada di bawah step Brazil yang diangkat 3,1 juta. Kemudian di tahun berikutnya 2013 sampai 2019, menurut penelitian Forest Watch Indonesia, salah satu juga lembaga NGO juga yang terkemuka memantau hutan yang juga sering bekerja sama juga dengan BNPB dan Kehutanan, itu menghitung ada 5,7 juta hektar dalam rentan waktu 2013 sampai 2019 tadi. 6 tahun.
Jadi terjadi deforestasi 5,7 juta. Apa yang ingin kita lihat bahwa sebenarnya tingkat deforestasi ini kemudian akan mengancam keberlangsungan hidup manusia di Indonesia, terutama dari angka-angka itu. Kalau kita misalnya kembali lagi misalnya Sulawesi Tengah, landscape Sulawesi Tengah. Kita zoom lagi ke Sulawesi Tengah. Kita zoom lagi nih ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah dengan luas daratan 6, juta hektar sekian lah. Kalau kita melihat data yang berhasil dihimpun Walhi, 40% dari luasan daratan Sulawesi Tengah ini sudah didominasi oleh izin pertambangan. Di tahun 2019 itu Walhi berhasil menghimpun ada 463 IUP izin pertambangan, maupun itu pertambangan emas maupun itu galian C dan lain-lain. Dan 10% dari luas daratan itu adalah izin perkebunan sawit. Inilah data-data yang kita berhasil impun di Walhi Sulawesi Tengah. Kita mau bilang apa? Bahwa sebenarnya deforestasi ini terjadi untuk kepentingan tersebut. Kalau misalnya cadangan karbon kita bersepakat bahwa itu adalah hutan, ada hutan di sana. Kita melihat misalnya, mumpung di sini ada Bapak Kepala Balai BKSDA, Pak Hasmuni. Iya, Pak Hasmuni. Misalnya baru-baru ini, misalnya ada kebijakan untuk melepaskan 7 ruas jalan di daerah CA, di dalam daerah konservasi, plus satu itu di daerah konservasi juga misalnya. Ini juga kita misalnya butuh komitmen bersama nih. Kita butuh kawal kerjasama antara Walhi juga dan masyarakat lainnya untuk peruntukan ini. Peruntukan misalnya 7 ruas jalan dan 1+1 ini, peruntukannya nanti bukan lagi untuk menambah tingkat deforestasi berikutnya. Karena kalau kita tahu kalau tadi cerita juga dengan Pak Hasmuni, misalnya 7 jalan ini tujuan jalan yang sudah existing. Kemudian kita lihat peruntukannya untuk apa? Apakah memang peruntukan memang murni untuk masyarakat atau untuk kepentingan deforestasi lainnya, industri-industri penghancur. Malah justru ada masalah baru lagi. Masalah baru dan bencana yang baru. Kalau kita di Walhi sendiri itu bilang itu bencana ekosida, pembunuhan massal. Pembunuhan massal ekologis, bencana ekologis, tapi itu diramu dalam ekosida pembunuhan massal manusia karena kejahatan lingkungan tadi. Ya, karena kita tidak melihat perencanaan ke depan. Karena acap kali perencanaan yang dilakukan pemerintah itu tidak menghitung eksternalitas yang tadi. Eksternalitas yang tadi. Kalau kita misalnya melihat data Bappenas soal aspek apa yang mengurangi cadangan karbon di tahun 2010 itu adalah aspek pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan itu hutan. Dari tahun berapa tuh? Tahun 2010 ke belakang. Baik. Di data Bappenas yang keluar di tahun 2015 dan direfleksikan di tahun 2030 akan didominasi oleh industri energi, pembakaran batu bara. Cadangan karbon kita akan tergerus oleh itu. Jadi kalau kita melihat ini, kita sekarang di tahun 2021. Ini masa transisi antara pelepasan kawasan terus ke industri-industri ekstraktif tersebut. Makanya kita juga membutuhkan komitmen sebenarnya bersama, dan kita juga membutuhkan sebenarnya kawan teman-teman masyarakat lainnya. Mari kita memantau bersama bagaimana kebijakan-kebijakan berikutnya tidak menimbulkan bencana ekologis yang akan datang berikutnya. Itu tadi kita sudah zoom ke Sulteng ya. Kawasan Sulteng. Misalnya ya. Kalau kita melihat di kawasan Sulawesi Tengah, ini kan sebenarnya ada sekarang ini lagi revisi nih RT/RW. RT/RW di Sulteng, Kota Palu, Sigi dan beberapa kabupaten kota di Sulteng. Ini sebenarnya menjadi daerah pertarungan juga nih. Daerah pertarungan kita melihat bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan hidup ke depannya. Karena kalau kita melihat ini sebenarnya gap antar generasi nih. Karena generasi berikutnya juga ingin memakai bumi ini dengan asri, dengan oksigen yang mampu menghidupi manusia. Tapi ketika kita melihat misalnya di proses revisi RT/RW ini bukan hanya soal mengakomodir soal kepentingan investasi, tapi juga kita harus melihat kepentingan lingkungan hidup jangka panjangnya apa nih. Jangan hanya hanya membatasi rencana tata ruang ini kepada kepentingan investasi. Baik, dari Walhi sendiri, Airul, rekan Airul, ketika Anda dan teman-teman dari Walhi ini tentunya juga melihat secara Indonesia, Sulawesi Tengah sendiri secara lingkungan hidup gitu, ada di posisi yang cukup mengkhawatirkankah atau tidak perlu dikhawatirkan dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia? Bagaimana pandangan dari teman-teman Walhi? Kalau kita lihat
sebenarnya kita melihat dari aspek ekonomi dan lingkungannya ya. Oke. Karena kita melihat tingkat tadi dari total 40% daratan itu didominasi, ini cukup mengkhawatirkan juga karena yang kemudian kalau kita melihat ketimpangan ekonomi ini masih berlangsung, indeks gini, rasio gini ketimpangan kita itu masih berkisar 0,3. 0,3. Tapi kalau kita melihat GDP kita itu naik karena di sektor-sektor pertambangan, perminyakan gas yang ada di low. Tapi kalau kita lihat angka kemiskinan kita masih stagnan. Di angka 14-15%, 401.000 jiwa. Tapi kalau kita melihat ini jadi peruntukan ruang, peruntukan energi ini untuk siapa? Jadi kita melihat ini. Jadi agak mengkhawatirkan ketika nanti imbas yang kemudian terimbas secara langsung itu adalah masyarakat-masyarakat di sekitar lingkaran tambang, lingkaran investasi, lingkaran sawit yang tadi. Karena tidak terdampak secara langsung. Mereka hanya mendapatkan dampak-dampak negatif, eksternalitas negatif. Dari proses-proses ini. Dan itu proses dampak itu bisa jangka panjang ke depan. Bisa jangka panjang pastinya. Baik, saya kembali ke Pak Hasmuni sebagai Kepala Balai BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah. Pak, tadi ada sempat menyinggung soal ada rencana pelepasan 7 ruas jalan gitu ya, dan 7+1 ya? Plus 1 ya. Oke, di mana saja dan kapan itu Pak? Ya. Kenapa? Apa dasarnya? Jadi bukan pelepasan. Ya. Peraturan Presiden nomor 88 kawasan konservasi tidak bisa ditawar untuk dilepaskan. Oke, tapi kalau khusus kawasan konservasi itu dikerjasamakan terhadap kegiatan pembangunan yang tidak terelakkan, dikelola begitu ya? Tidak terelakkan, seperti jalan yang menghubungkan itu tadi, termasuk satu jalan yang menghubungkan Toli-Toli Buol. Apa iya kita tutup Buol dengan Toli-Toli? Itu sudah eksisten. Alangkah berdosaannya itu yang selalu lewat situ. Itu jalan haram menurut saya. Jadi kita bukan lepaskan, kita ajak kerjasama. Toh bikin kerjasama, dua-dua bertanggung jawab. Pihak pemerintah, kalau itu kan jalan ini terbagi 3. Jalan nasional, jalan darat, dan jalan provinsi. Kebetulan yang melintasi itu Buol Toli-Toli adalah jalan provinsi. Jalan provinsi, sehingga saya harus membuat persatuan perjanjian kerjasama dengan pemerintah gubernur. Jadi artinya bahwa ada 7+1 ini difungsikan begitu ya? Tidak, dua-dua bertanggung jawab. Jangan sampai cuma habis bikin jalan ya lepas seperti tadi. Sekarang ada tanggung jawabnya. Dan sekarang diperketat dengan peraturan pemerintah nomor 28. Tindak lanjut Cipta Kerja. Baik, Pak Hasmuni, di mana saja itu 7+1? Yang pertama itu ruas jalan Buol Toli-Toli. Nah, barangkali berarti semua di sini yang pernah lewat ini sebelum saya tanda tangan pernah merasakan haramnya itu jalan. Haramnya jalan itu. Bagaimana kalau kita kasih makanan itu anak yang haram? Kemudian sekian lama itu dari tahun 70 itu. Belum ada hari bumi sudah ada jalan itu. Sudah ada jalan ya. Itu titik pertama. Yang kedua. Toli-Toli Gunung Tinambala. Pantai Timur ya. Pantai Timur. Kedua. Jadi semua yang lewat dari situ itu pernah memiliki haram. Orang menembang kayu satu batang, sekian lama itu sudah 20 tahun itu tidak pernah dipersoalkan. Ada keluarnya, ternyata ada peraturannya, bisa dikerjasamakan. Nah, dua-dua bertanggung jawab sekarang dengan kehadiran Pak Gubernur, janjinya Pak Gubernur Pak Sulawesi Tengah ini untuk membuka semua akses jalan, tidak ada yang terisolasi. Alhamdulillah dengan muncul ilham peraturan Menteri Kehutanan nomor P4 peraturan perubahan P85 itu jalan bisa dikerjasamakan. Dulu tidak bisa, tidak bisa sama sekali. Termasuk jalan kebun kopi. Ya, bagaimana Bapak rasakan kebun kopi? Sekian lama seandainya saya tutup kebun kopi, saya tutup itu cagar alam Pinangga. Apakah bisa ada lewat? Tidak bisa. Dengan kehadiran saya tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan akses begitu ya. Buka akses itu, akhirnya perluas itu. Sekarang tidak ada lagi giliran. Jatuh sana keluarkan, jatuh sana. Singkat kata bahwa sudah dirasakan manfaatnya. Tetapi PU juga mengeluarkan anggaran untuk perbaikan hutannya. Itu di PKS dicantumkan itu. Dia harus keluarkan anggaran untuk perbaikan, dia bertanggung jawab terhadap pengawasannya. Baik, sudah ada 3 titik. Titik keempatnya tadi. Yang keempat itu Tonusu, Pendolo. Pinggir danau. Nah itu sekian lama itu barang. Barangkali adik-adik dari Wali juga sudah pernah lewat situ haram. Baik, kemudian titik kelima, Pak
Ya. Pak Wasmuni, titik kelima? Kelima, Malino. Malino, oke. Ya. Toh? Ya. Keenam, Toili. Toili yang jalan pinggir jalan Toili itu sebelum LNG. Iya. Sebelum LNG ada Toili itu luas jalannya. Ketujuh? Lembuyan. Oke. Lembuyan. Pernah ke Luwuk naik mobil. Berarti pernah semua naik menjalani jalan yang haram. Baik. Plus satunya lagi apa? Plus satu. Iya. Itu dari tahun 78, dari tahun sejak merdeka, itu pernah kerja paksa Belanda. Itu menghubungkan antara jalan Batu Rube dengan Kolondale. Yang selama ini sekian banyak menamakan korban. Berapa tenggelam, berapa ini. Dan saya rasakan, saya naik speed, akhirnya saya berlindung satu malam di situ, harus bikin jalan ini. Berani saya tanggung jawab. Akhirnya saya bikin pertemuan multi pihak. Semua ACC, ketentuan semua bertanggung jawab. Bikin pintu gerbang. Tidak ada yang pintu gerbang Anda memasuki, semua ada nanti Anda memasuki ini. Jadi pencuri-pencuri itu tidak bisa. Yang kedua tidak bisa bikin warung. Itu jalan Batu Rube Tambayoli. Itu yang paling penting sekarang. Dan terakhir, akhirnya dengan modal keberanian saya, termasuk waktu itu Walhu juga agak keberatan sampai hari ini, tapi saya tidak pusing. Mendati saya dipecat kalau memang itu jalan. Sebab dia tidak pernah rasakan naik perahu ke sana. Saya naik perahu. Batu Rube, Anggota DPR waktu pergi tinjau, kepala PU naik. Saya mau naik perahu mau lihat bagaimana sampai sebenarnya ini barangnya. Ternyata bisa. Ada jalan, Belanda bisa bikin jalan. Ternyata sejak 74 tahun kita merdeka, baru bisa dibuka jalan hari ini. Batu Rube, Pak. Kolondale. Berarti sekian lama tidak pernah merasakan merdeka. Itu buah-buahnya kebetulan saya dalam rangka Hari Bumi ini, saya juga membina ini kan masyarakat adat di sana. Wana Pusangke. Saya bikinkan sekolah alam, saya polisi kehutanan. Itu masyarakatnya yang sudah tanam tidak bisa dijual. Karena tidak ada akses jalan. Saya tanda tangan, Pak. Terakhir alhamdulillah karena tidak ada tendensi apapun. Ada di bulan Desember tahun 2020, satu-satunya kepala balai KSDA Sulawesi Tengah Indonesia yang mendapat penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu tokoh berpengaruh di Sulawesi Tengah, saya, atas kepemimpinan dalam penerapan 10 cara baru kelola kawasan konservasi sehingga membantu kerja-kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya penyelesaian konflik teritorial kawasan. Bagi pembangunan strategis yang tidak terelakkan. Pembangunan strategis bukan perkebunan terelakkan. Listrik, jalan, terelakkan pada kawasan konservasi dalam meningkatkan aksesibilitas di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah inilah cita-cita saya jadi pegawai negeri tercapai. Baik, artinya apa yang disampaikan oleh Kepala Balai dan juga yang diketahui juga oleh teman-teman Walhi ada 7 ruas jalan plus 1 tadi, ini memang sudah memberikan terbukti ada manfaat yang besar gitu yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Sebenarnya kita akan berbicara. PLN ya? Atau punyanya?
anak daerah terpencil. Setiap hari berjuang menuju sekolah. Tapi kami tetap cinta Indonesia. Karena kami Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita Kemana? ayolah nongkrong apa begitu. Ayolah, ada tempat baru tuh. Kafe baru. Iya ada. Nah, itu saat mandul dan. Duduk dulu. Apa? Baganti. Tapi jangan kau lupa pakai masker ya. Apa kita ini jaga kesehatan, protokol ikut protokol, saling menjaga satu sama lain. Jangan kau lupa pakai masker nanti ya. Isa tahu. Cepat Milad. Lama sekali kau. Ya sudah. Oke, saudara. Oke. Allahu Akbar. Bukan masker itu. Batu tutup mulu. Oh, bukan itu masker wajah saudara. Masker Oke, begini. bagaimana? Ini. Coba. Supaya kita saling menjaga satu sama lain. Ini untuk mencegah virus masuk di hidung dan mulutmu. Makanya pantau-pantau lah, saya tahu masker. Manusia itu punya tidak lulus dari kesalahan. Kenapa kau dan marah-marah Terlalu terus? banyak salam. Oh. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di program Sulteng Bangkit, persembahan dari TVRI Sulawesi Tengah. Dan kalaupun juga Anda tadi sempat melihat kami tiba-tiba menghilang, ini dikarenakan adanya pemadaman listrik begitu ya. Dan alhamdulillah kami kembali hadir menyapa Anda masih dengan dua orang narasumber saya di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah ini masih membahas tentang pulihkan bumi kita. Ini adalah tema yang diangkat oleh secara global dalam memperingati Earth Day kita di tahun 2021, Restore Our Earth. Jadi pulihkan bumi kita. Dua orang narasumber saya yang sudah hadir sedari 20 menit yang lalu di Studio 1 ada Bapak Insinyur Haji Hasmuni Hasmar MSI, selaku Kepala BKSDA Sulawesi Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan tentunya rekan kami dari Walhi ada Hairul Syahputra atau Airul, yang merupakan campaigner eksekutif daerah Walhi Sulawesi Tengah. Kita terima dulu penelpon pertama kita yang sudah terhubung dan ingin ngobrol dengan kedua narasumber kami. Selamat sore, Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Ahmad. Bapak Ahmad di? Di Parigi Motong. Baik, Pak Ahmad, apa yang ingin disampaikan, didiskusikan dengan kedua narasumber kami? Pak Pat, ini ada dua faktor ini, laut dan darat. Ya. Yang pertama laut, dikatakan kan lingkungan hidup. Tapi kalau di Parigi Motong itu masih terdapat orang Pak, pemboman ikan apa semua terjadi di sana. Jadi itu diantisipasi. Ya, jadi kemudian di darat, di desa Palasa. Desa Palasa itu sudah 2 tahun tidak pernah kerja sawah lagi. Sedangkan sawahnya itu 200 hektar lebih. Yeah. Karena dikarenakan oleh air tidak ada air. Jadi makanya itu
irigasinya itu harus diperbaiki. Ya. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad di Parimo. Kami kembali buka lagi line telepon 0451452414 untuk Anda yang ingin ngobrol ataupun juga menyampaikan saran ataupun juga keluhan begitu. Silakan, ada dua orang narasumber kami. Saya kembali ke dua orang narasumber saya ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Pak Ahmad di Parimo, kita tahu bahwa 2018 ini adalah puncak bencana yang luar biasa untuk Sulawesi Tengah, dan ini tentunya juga sedikit membuka mata kita sebagai masyarakat Sulawesi Tengah. Tapi untuk saya mau tanya dulu dari teman-teman Walhi, apakah dengan adanya beberapa bencana alam yang melanda di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, terutama Sigi juga, setiap tahun itu pasti kena juga bencana di sana. Apakah ini peristiwa ini juga salah satu dampak yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri, yang dari sudut pandang atau kacamata teman-teman Walhi melihat apakah memang ini besar peran dari warganya atau masyarakatnya akhirnya terjadi bencana-bencana itu? Kalau melihat misalnya kasus kejadian di 2018 bencana besar ya pada Gimo ya, bukan hanya Palu dan Sigi. Tapi kalau kita dari kacamata Walhi sendiri melihat bencana ini sebenarnya adalah suatu fenomena alam seperti Palu Koro, bukan menjadi bencana ekologis. Tapi saat dia dikategorikan menjadi bencana ekologis saat penanganannya yang kurang baik. Misalnya saat ini rencana sedang melakukan revisi RT/RW karena ada situasi yang ordinary, itu misalnya terjadi bencana alam, karena itu diamanatkan undang-undang untuk melakukan revisi RT/RW, perubahan di beberapa wilayah yang terdampak bencana. Kalau kita melihat ini akan menjadi bencana ekologis yang besar ketika penyusunan rencana tata ruang ini tidak mengedepankan aspek-aspek bencana tadi. Aspek-aspek bencana tadi, misalnya daerah-daerah rawan bencana, menerap tematik peta misalnya di mana saja rawan bencana. Itu pun juga harus dilakukan memang setegas mungkin misalnya. Misalnya ini daerah rawan gempa, rawan banjir, rawan ini. Jadi itu harus memang misalnya kalau di kawasan Talise misalnya, Talise. Jika ini memang ditetapkan menjadi kawasan zona tsunami, ya masyarakat sudah direlokasi, tapi di lain sisi kemudian kalau kita melihat master plan-nya akan dibangun pertokoan. Jadi ini harus butuh komitmen yang tegas misalnya. Misalnya di daerah, ya ini kita buka saja misalnya daerah hutan kota, hutan kota Palu. Kalau menurut ZRB Palu itu daerah likuifaksi, tapi ketika dia menjadi pusat perkumpulan masyarakat, ini kemudian nanti akan bencana, akan menjadi bencana besar. Bencana tidak akan dikatakan bencana kecuali ada manusianya di sana. Misalnya ada fenomena alam terjadi di bukit yang tidak punya ada manusia di sana, terjadi likuifaksi misalnya, itu tidak dikategorikan bencana, menjadi fenomena alam. Dia dikategorikan bencana. Tidak ada korban di dalamnya ya. Tidak ada kerugian material. Material. Mungkin itu ya. Dia akan menjadi bencana ekologis ketika dia proses penanganannya, proses mitigasinya yang kurang tepat. Baik. Pak Hasmuni, dari kacamata sebagai kepala balai, bagaimana? Kalau kacamata sebagai kepala balai daerah, saya tidak bisa lari dari pola ruang dengan materi. Itu tata ruang terdiri dari dua, satu pola ruang, satu materi. Nah, seperti yang dikatakan tadi itu masalah pembangunan itu materi. Tapi kita harus kembali ke pola ruang. Kebetulan saya salah satu anggota tim revisi tata ruang. Di SK 456 sekarang ini sudah terbit oleh Kementerian Menteri, itu tidak ada penurunan status hutan menjadi APL, tidak ada. Penurunan status hutan dari kawasan hutan menjadi APL. Kawasan konservasi cuma 126 yang ada pada 126 hektar yang ada di Kulawi, di Taman Nasional itu. Ada di situ, memang perkampungan. Itu berdasarkan SK 456. Iya, sekarang ini kalau saya tidak salah 456, saya belum tahu ini anunya. Tapi yang jelas sudah keluar itu sampai hari ini itu revisi tata ruang yang belum diperdakan, tidak ada penurunan status kawasan hutan menjadi APL kecuali yang satu. Yang kedua, kenapa saya tentang tadi itu 17 jarang keluar? Tidak ada istilah keluar kawasan konservasi. Dikerjasamakan. Cuma berdua bertanggung jawab. Dulu cuma orang konservasi yang bertanggung jawab. Yang mau bikin jalan tidak. Nah, dia tetap bikin jalan warung di samping kiri. Ini tidak bisa. Yang punya uang harus ada kewajibannya, tanda tangan sepakat bahwa
tetap menjaga, kalau perlu dipagar. Nah, itu namanya. Nah, itu kira-kira modelnya. Yang selanjutnya, fenomena. Apa namanya ini? Kalau fenomena alam itu kebetulan saya ada di sini waktu itu. Ya, bencana saat itu. Ada di sini rasakan. Ya, saya ini sudah beberapa kali bencana. Bencana. Tetapi memang berat ini. Tetapi seingat saya, kebetulan saya selalu diundang di DPR. Ini kan kawasan konservasi biasanya tabu. Setiap mau membangun tidak bisa, Nah, sekarang konservasi tidak ada persoalan karena bisa dikerjasamakan. Kecuali untuk investasi tidak bisa. Tetapi kalau untuk bangunan yang tidak terelakkan, bisa. Apa salahnya? Jadi sekarang ini untuk pembangunan bangkit ini sudah setengah secepatnya. Persoalan kawasan konservasi, kawasan hutan, semua no way. Apalagi keluar dengan Undang-Undang Nomor 11 Cipta Karya, dipertegas dengan PP Nomor 24 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kawasan hutan. Sudah diatur nyata, dulu tidak diatur, jadi susah, baku lempar. Keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Sekarang sudah nyata, apa lagi? Jadi kira-kira itu yang saya mau jelaskan bahwa kehadiran tata ruang di Provinsi Sulawesi Tengah ini tidak mengurangi kawasan konservasi. Kawasan hutan, termasuk kawasan hutan. Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah masih terbilang bagus, karena masih di atas 60%. Dibandingkan dengan Pulau Jawa, dibandingkan dengan Pulau Kalimantan, dibandingkan dengan lain. Tapi khusus Sulawesi Tengah itu masih 60%, 67% kawasan hutan. Nah, itu yang sehingga saya berani mengatakan bahwa kerusakan hutan di Sulawesi Tengah ini masih jauh yang kita inginkan. Artinya masih tetap yang kita harapkan sebagaimana yang baiknya. Cuma kalau masalah tadi penempatan ini itu materi itu kan bukan warnanya, bukan arenanya kehutanan. Baik, kita masuk dulu ke penelpon tadi. Pak Ahmad di Parimo ini terkait dengan pengeboman di laut untuk ikan gitu ya kan. Kemudian juga Desa Palaka yang memang mereka kekurangan air irigasi. Ini ada yang bisa ditanggapi, Pak? Sebenarnya masalah pemboman di laut itu lintas sektoral, Di situ ada perikanan, ada kelautan, ada Pemda, ada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, terumbu karangnya yang rusak, yang bisa keberatan, Polairut. Sehingga penanganan terhadap bom itu kan sudah ada aturan yang mengatur. Undang-undang darurat juga tidak perlu. Baik, kita tahan dulu, Pak. Saya terima dulu penelpon dan setelah ini nanti saya minta teman Airul juga memberikan tanggapannya. Halo, terputus ya. Silakan Airul. Bagaimana teman-teman dari Walhi juga menanggapi ini? Kalau kita melihat tadi dari total komposisi bumi kan 70%-nya di laut. Bagaimana sih tingkat kerusakan di laut? Tingkat kerusakan di laut itu 1 hektar di daratan itu 70 hektar di laut. Bagaimana kerusakan di daratan? Karena kita melihat misalnya ada pemukiman, pembuangan. Ini dari pola-pola hidup masyarakat juga, dan juga dari industri-industri ekstraktif. Terdekat juga misalnya di Palu, di daerah pesisir. Bagaimana pola masyarakat hidup berbelakang berdapur laut, itu juga menjadi pola-pola, bukan berhalaman laut, tapi mendapurkan laut. Ini juga menjadi kerusakan juga, kerusakan. Darat yang akhirnya memberikan dampak ke laut. Ke laut. Gitu ya? Jadi makanya kenapa misalnya 1:7. Karena luasan laut yang kemudian daerah terumbu karang di bawahnya, kalau kita misalnya melihat di Palu yang terdekat, misalnya ada PLTU Panau yang membuang limbah di tahun 2016 kemarin sebelum bencana sampai 2017 membuang limbah yang mengandung merkuri langsung ke Talise. Makanya tidak heran misalnya ada ikan mola-mola, ikan paus itu ya masuk ke Teluk Palu teler gitu. Ini juga karena memang kualitas di daerah area Teluk Palu memang tidak lagi ramah terhadap hewan-hewan yang seperti itu. Ya kemudian kalau kita melihat area laut misalnya tadi pemboman ikan, pemboman ikan ini juga terkait juga pola konsumsi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu dipaksa untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan seefisien mungkin. Padahal sebenarnya nenek moyang kita, kalau dibilang kan nenek moyang kita seorang pelaut bukan seorang pembom ikan. Bahkan melaut sampai di laut-laut Kalimantan di mana ini tentu menjadi wewenang tadi Polairut, ada dinas, kalau di kabupaten itu ada dinas perikanan yang juga ikut
ikut berkolaborasi. Tentu juga ini menjadi bagaimana memberikan learning kepada masyarakat pesisir dan nelayan-nelayan. Dan juga pastinya harus diberikan misalnya aspek apa sih yang mempengaruhi masyarakat itu membom ikan. Misalnya mereka masih pakai perahu kecil. Jadi yang muat alat tangkap hanya bom. Bom kan kecil tuh botol. Tapi tidak diberikan misalnya bantuan alat perahu besar agar bisa mencapai laut yang lebih banyak ikannya gitu. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya. Kalau kita melihat menggali-gali itu salah satu contoh mungkin ya. Sebenarnya saya akan minta pandangan dari Pak Hasmuni dan juga Airul dari Walhi terkait bagaimana kita menempatkan dan juga memaknai dari Hari Bumi itu sendiri di Sulawesi Tengah khususnya, dan juga dengan tema kita pulihkan bumi, seperti apa solusi yang bisa kita tawarkan ke masyarakat juga untuk kita semua sebentar setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah di program Sultan Bangkit. Kami memang berbeda. Dan perbedaanlah yang mempersatukan kami. Ada yang enak nih. Hama, kenapa aku pukul tangan kalau mau makan ini, Rian? Pukul tangan, cuci tangan dulu. Bersih tangan ini. Cuci tangan, mana kau coba pegang apa? Dicurigai teman. Oke lah. Selesai dong cuci tangan. Hama, cepat betul kau cuci tangan. Basah. Basah. Yo, makan saya dulu kau, saya cuci tangan dulu. Cuci tangan bersih-bersih. Kenapa menang jadi? Mana ayamku? Ini mana bumbu-bumbunya masyarakat timur itu makan itu? Itu dan bumbu-bumbunya masih sakit timun. Milad, jangan betul kau dari teman. Sudah makan di rumahku. Kenapa? Lucu. Hijau sana. Pinjam toilet gua. Iya, boleh. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sultan Bangkit yang dipersembahkan oleh TVRI Sulawesi Tengah, dan hari ini 22 April bertepatan dengan Earth Day atau Hari Bumi, di mana tema yang diangkat di tahun 2021 adalah pulihkan bumi kita. Dua orang narasumber yang kami hadirkan di Studio 1 Sulawesi Tengah, ada Bapak Insinyur Haji Hasmuni Hasmar MSI selaku Kepala BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dari Walhi ada Campaigner Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah Hairul Syahputra. Ini sambil menantikan telepon juga dari pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414. Saya kembali berbincang dengan kedua narasumber saya terkait itu tadi, bagaimana menyikapi Hari Bumi ini dengan tema pulihkan bumi kita. Seperti apa? Saya coba ke Pak dari BKSDA dulu. Jadi, Pak Hasmuni. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah dari tahun 2019
sejak saya dilantik menjadi Kepala Balai KSD Sulawesi Tengah bulan Maret, saya terapkan kerja nyata 10 cara baru. Ada 10 cara baru. Wiratno 2018. Yang pertama, masyarakat dijadikan sebagai subjek. Karena pertama saya masuk, semua konflik. BKSDA, Balai Konservasi dengan masyarakat. Di sisi lain masyarakat klaim bahwa dia tidak suka konservasi. Di sisi lain konservasi mengklaim bahwa itu kawasan konservasi. Selesaikan. Dari 18 kawasan itu saya selesaikan dengan cara Wiratno pertama yang menjadikan masyarakat sebagai subjek. Melibatkan langsung. Contoh yang konkret di TW Awera. Waktu itu dilempar semua itu polisi kehutanan kalau lewat situ. Ternyata cuma persetujuan berdosa makan ikan bakar, tetangga makan ikan kering. Ya, cuma itu saja saya lihat di Sulawesi Tengah ini. Saya lama di Sulawesi Tengah ini, cuma itu saja persoalan makan saja ini. Artinya persoalan bagaimana persepsi caranya, sebenarnya ya. Bagaimana caranya jangan sampai berdosa kita makan ikan bakar, tetangga makan ikan kering. Pertama desa Balumpawe dengan bahasa Tekaluku Tingku, dia tolak karena Balai KSDA menerima PNBP itu 7.500 per orang masuk. Sementara masyarakat sebagai penonton. Nah, saya bikin kesepakatan, buatkan perda, membimbing desa Balumpawe membuat perda, dia dapat juga 5.000, tapi artinya tagih sendiri. Pak Hasmuni, saya potong sedikit. Tadi ada 10 cara begitu. Coba sampaikan pada kami beberapa poin penting dari 10 cara itu. Yang 10 cara baru itu yang menjadikan saya sukses di Sulawesi Tengah. Yang pertama, masyarakat dijadikan sebagai subjek. Itu tadi dia di depan. Jangan didikte. Artinya libatkan masyarakat sebagai mitra Polhut. Jangan jadikan lawan. Nah, yang kedua, penghormatan hak asasi manusia. Seperti tadi, masa jalan ditutup. Itu hak asasi manusia mana? Mana hak asasi manusia itu orang Batu Rube mau ke Lodale? Dimuat dengan speed orang meninggal 3 jam tidak bisa ditanam. Mana hak asasi manusia? Yang ketiga, Pak. Kerjasama lintas eselon 1. Kadang-kadang lintas eselon 1 kan beda. Konservasi dan hutan lindung. PHPL, DAS. Nah, yang ketiga, kerjasama dengan lintas kementerian, pemerintah daerah. Biasa berkelahi pemerintah daerah dan Balai Konservasi. Di sisi lain pemerintah daerah membangun bandara. Di sisi lain konservasi tidak bisa. Bagaimana caranya? Pakai sistem ini, hak asasi manusia, 10 cara baru. Sudah ada aturannya. Jangan tabu, kaku. Yang keenam, multi level leadership seperti kerjasama dengan LSM ini. Kita harus kerjasama semua, multi level, multi pihak, bikin kesepakatan. Aturan apapun kalau kita bikin kesepakatan itu bebas dari hukum, ya. Tapi kalau ada keberatan, jangan dulu. Kesepakatan dulu kita. Nah, yang selainnya harus ada database detail seperti yang bisa tadi katakan. Saya ada data detail bahwa ini revisi tata ruang tidak ada kawasan hutan yang jadi APL. Itu detail datanya. Tuh, jadi tidak bisa diperkirakan bahwa begini tidak bisa. Tidak bisa. Yang selanjutnya berbasis resor. Berbasis resor itu kepala balai harus sampai di lapangan. Saya selama bertugas malah ada masyarakat baru tahu itu ada kepala balai namanya Balai KSDA nanti saya. Itu kira-kira. Artinya ada 10 cara baru itu yang dilakukan. Tambah pemberian award kepada staf di bawah. Dan terakhir itu learning organization. Baik. Ada banyak cara yang dilakukan dari BKSDA juga yang akhirnya bisa diharapkan ini bisa memberikan dampak yang positif dan juga besar kepada masyarakat. Namun saya yakin dari Walhi pun juga punya cara yang berbeda gitu dari cara pandangnya. Biasanya seperti yang disampaikan oleh Pak Hasmuni tadi dari BKSDA, selalu ada perdebatan atau juga pertentangan antara masyarakat atau warga dengan BKSDA yang kadang akhirnya konflik-konflik itu yang muncul. Walhi sendiri menempatkan diri di mana saat itu? Kalau sebenarnya melihat konflik-konflik ini, sebenarnya kita melihat bagaimana trade off antara ekonomi dan lingkungan nih. Yang dimana selalu bertolak belakang. Di mana memilih antara memilih ekonomi atau lingkungan, tapi tidak bisa memilih keduanya yang di dalam kerangka sustainable gitu, sustainable ekonomi berkelanjutan. Tapi kalau kita melihat sebenarnya pembangunan RT/RW kayak tadi ada pembangunan RT/RW, penetapan RT/RW, kalau kita melihat sebenarnya harus dalam kerangka harus melindungi pondasi sosial masyarakat, bukan dulu
mengintervensi investasi tadi. Karena ketika itu ditembus, maka yang menjadi korban utama adalah masyarakat, petani, dan buruh di perusahaan tersebut nanti. Ketika imbasnya nanti terakumulasi menjadi bencana ekologis yang baru. Dan di Hari Bumi ini sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan, dengan sedemikian pola produksi yang diberikan oleh negara, misalnya ada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini mendapat penolakan yang masif di seluruh Indonesia. Yang terbaru lagi ada Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2021 tentang pelepasan abu pembakaran batu bara dari limbah B3, limbah berbahaya beracun. Jadi melepaskan limbah faba jadi dari B3. Ini tentu harus kita kawal bersama. Jadi sebenarnya poin pentingnya adalah bagaimana melihat pola produksi ini, bagaimana kita juga menjaga pola konsumsi kita sebagai masyarakat. Apalagi dalam sekarang Indonesia dihadiahi bonus demografi. Bonus demografi 1,5 juta penduduk di antara umur 20 sampai 36 yang mungkin akan pola konsumsi yang begitu jor-joran ya. Terutama misalnya di daerah umur-umur kayak saya lah. Umur-umur kemudian kita menjaga pola konsumsi kita, misalnya penggunaan handphone. Ini kan kalau kita anak muda biasanya berganti-ganti, tiap ada yang baru ganti, ada yang baru ganti, tapi kita tidak melihat bahwa dalam satu handphone ini itu terdapat ada lubang tambang, ada yang lain-lain. Sebenarnya itu bijak menggunakan. Yang paling simpel sebenarnya termasuk dengan sampah begitu ya? Sampah juga, pengolahan sampah. Baik, dari teman-teman Walhi sendiri bagaimana kalian memegang komitmen untuk terus berada di tengah dan juga untuk ikut melihat dan juga mengawal agar lingkungan hidup dan juga bekerja sama juga tentunya dengan BKSDA ini supaya sinergitas itu bisa tetap terjaga. Bagaimana komitmen itu dijaga oleh teman-teman Walhi? Kalau kita sampai hari ini memang berkomitmen, misalnya ini sebenarnya ada 3 tahap tadi, 3 tahap bagaimana kita melakukan ini. Tahap yang ketiga yang terakhir yaitu adalah menyampaikan masukan dan protes kepada pemerintah. Kayak seperti tadi misalnya kita lakukan biasanya di DPRD, memberikan masukan di RT RW nanti ke BKSDA misalnya soal pelepasan yang tadi. Ini tentu akan dikonsultasikan ke lebih ini. Jadi kita melihat titik temu bagaimana mungkin nanti Walhi yang salah atau Pak BKSDA mungkin kita memberikan saling kritik atau kritik. Jadi saling belajar untuk dari kepentingan lingkungan hidup ke depannya. Gitu. Tentunya kita berharap akan ada lagi ruang terbuka lagi untuk bisa lebih berdiskusi begitu antara Walhi dan juga rekan-rekan dari BKSDA. Pak Hasmuni, sayang sekali karena waktu kita sudah sangat terbatas. Kami ucapkan terima kasih Pak Hasmuni. Sedikit saja Pak, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Hasmuni? Sedikit saja. Saya closing statement pesan kepada masyarakat bahwa jadikanlah sumber daya alam hutan ini sebagai sumber air. Pertahankan untuk seperti yang dipertanyakan tadi dari Pak Rigi. Jangan sampai sumber daya alam ini menjadi sumber tangis. Air mata yang keluar, bencana muncul bencana baru, itu saja. Dijadikan sebagai sumber mata air. Jangan sampai jadi sumber air mata. Sumber bencana juga gitu ya. Harusnya menjadi sumber kehidupan. Baik, Insinyur Haji Hasmuni Hasmar MSI, Kepala BKSDA Sulawesi Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih ke Pak Kepala Balai sudah mampir bersama kami di Studio 1. Tetap terus semangat untuk bekerja bersama teman-teman di BKSDA dan congratulations dengan penghargaan ya sebagai diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sebagai tokoh berpengaruh di Sulawesi Tengah. Terima kasih dan terus mengawal BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah dan teman-teman Walhi yang diwakili oleh Hairul Syahputra, Campaign Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah. Terima kasih Hairul sudah bergabung bersama kami. Insya Allah next time kita akan ketemu lagi dengan ruang terbuka yang lainnya ya. Dan tentunya pemirsa di hari ini Earth Day di 2021 ada banyak cara yang bisa kita lakukan, ada banyak hal-hal simpel yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap mempertahankan bahwa bumi ini bisa terus lestari begitu. Ada banyak hal kecil, yaitu tadi dengan membuang sampah di tempatnya, seperti jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian juga tentunya kita kurangi penggunaan plastik, itu yang sangat penting karena kita tahu bagaimana plastik ini harus diurai dengan begitu sangat lama untuk bumi kita. Kemudian juga jangan lupa untuk matikan listrik pada saat kita tidak menggunakannya, termasuk dengan lampu-lampu yang hanya untuk estetika. Itu bisa kita kurangi untuk penggunaannya. Dan tentunya jangan lupa 3R system in your life. Reuse, reduce, and recycle. Itu sangat penting sekali untuk Anda untuk bisa membantu bumi kita ini tetap lestari. Akhirnya saya Arya Tanju pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Selamat sore dan sampai jumpa.